Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikuti aku perjalanan dari Semarang ke Surabaya. Ini berangkatnya aku habis subuh ya, sekitar pukul 5 menuju ke Purwodadi. Jadi aku ambil arah tengah ya. Berangkat pagi pastinya nanti akan dapat sunrise, dan betul saja di jalan mendapatkan sunrise yang super istimewa. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Bledukuwu. Nah, ini sebuah wisata alam Bledukuwu. Hanya melewati saja dan tidak masuk ya, dan langsung melanjutkan perjalanan. Dan aku dapat ini sebuah momen, ada patung Diponegoro. Gak lupa aku cekrek-cekrek untuk nanti oleh-oleh buat bapakku, karena suka banget dengan patung Diponegoro. Dari Purwodadi langsung saja masuk ke Blora, lalu sampailah ke Randu Blatung. Kalau di sini aku paling suka dengan pemotongan kayu yang punya perhutani, itu sangat suka aku dengan pemandangan pohon-pohon yang besar. Dan ini ada Taman Seribu Lampu. Kemudian lanjut saja terus sampai di Cepu ya. Kita ambil di jurusan Bojonegoro, Surabaya. Gak berapa lama aku sudah sampai di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan ini adalah Bengawan Solo. Begitu luas sekali ya sungainya untuk Sungai Bengawan Solo ini. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Bojonegoro. Kalau dilihat di map, untuk Bojonegoro itu lumayan luas dan juga panjang rutenya. Jadi ini kita baru mulai masuk di Bojonegoro. Karena hari ini hari Jumat, pastinya kami akan mencari masjid dulu untuk Jumatan ya. Dan ini kami sudah memasuki Kabupaten Bojonegoro. Memang benar-benar luas sekali ya Bojonegoro itu. Lalu kami ambil arah Lamongan, Surabaya. Jadi kita ke kiri ya. Ini ada persimpangan, jadi kita ambil ke kiri. Bagus banget nih, ada tugunya di tengah persimpangan. Dan ada sebuah taman di tengah kota, sejuk sekali dengan pohon-pohon yang begitu besar-besar, sangat tertata dengan baik. Dan masih tetap ya, masih di Bojonegoro. Nah, sebentar lagi kita mau menuju ke Lamongan. Dan kalau aku lihat di Jawa Timur ini ya, banyak sekali di pinggir-pinggir jalan ini bunga-bunga tabepuyanya baru berbunga, jadi bagus sekali, berwarna-warni ya. Masih tetap di Bojonegoro. Wah, ini bagus banget, ada masjid dan juga taman-taman kota ya, lumayan panjang ya. Dan kebetulan nih ada kereta lewat, karena sepanjang perjalanan Bojonegoro itu selalu di samping rel kereta api. Dan ini kebetulan ada pasar, dan ini adalah perbatasan Bojonegoro dan Lamongan. Dan di sepanjang jalan ini ada tanggul-tanggul yang berwarna-warni dan juga ada pintu airnya. Nah, ini di siang hari ini sudah sampai Lamongan, nanti akan mencari masjid untuk Jumatan. Dan alhamdulillah untuk hari ini sangat cerah dan tidak hujan ya. Jadi kalau di Lamongan itu memang di sepanjang jalan itu ada seperti tanggul-tanggul yang kemudian itu ada pintu airnya. Jadi mungkin teman-teman bisa ada yang memberikan penjelasan ini, karena aku juga tidak tahu ya. Tapi bagus banget karena dicat dengan warna-warni di samping kiri. Mungkin ini juga bisa bangunan yang lama ya, kayak bangunan-bangunan kuno gitu ya, seperti tanggul. Nah, ini sudah sampai di Kabupaten Lamongan. Selamat datang di Kabupaten Lamongan. Nah, setelah dari Kabupaten Lamongan ini nanti kita akan menuju ke perbatasan Gresik ya. Perbatasan Lamongan dengan Gresik, sebuah kota yang tertata bersih dan juga rapi. Dan sebentar lagi
kami akan sampai di perbatasan Lamongan, dan sebuah pintu gerbang perbatasan Lamongan menuju ke Gresik ini sangat bagus sekali, besar dan juga tinggi banget. Dan tak lupa untuk foto-foto dan juga mengabadikan momen di pintu perbatasan. Nah, lanjut ke kota Gresik. Pastinya kalau untuk kota Gresik pintu gerbangnya bener-bener besar banget. Petrokimia Gresik. Nah, untuk perjalanan selanjutnya itu kita akan menuju ke Surabaya, ini melalui kota Gresik. Kota Gresik kotanya sangat tertata dan juga sangat bersih. Kebetulan juga bunga-bunga tabepuyanya ini banyak bermekaran. Di Jawa Timur semua mekar untuk bunga tabepuya, jadi kelihatan berwarna-warni. Sambil kota-kota dulu ya, di kota Gresik ini sangat bagus sekali, dan sebentar lagi kita mau ke perbatasan kota Gresik ke Surabaya, tapi Surabayanya bagian pelabuhan. Nah, sudah terlihat pintu gerbang untuk perbatasan kota Gresik dan juga Surabaya. Ini dia, sebuah pintu gerbang yang tinggi ya, bagus banget ini. Dan ini sudah masuk Surabaya ya, seperti halnya daerah pelabuhan. Pastinya di kanan kiri banyak sekali peti kemas untuk yang siap dibawa ke kapal ya. Jadi ini banyak sekali nih peti kemas seperti berwarna-warni. Nah, setelah ini nanti kita akan masuk, dan di sepanjang jalan sangat banyak sekali pohon-pohon yang rindang sehingga membuat jalan-jalan itu menjadi teduh. Jika sampai di sini nanti kita untuk menuju ke jembatan Suramadu itu kita harus putar balik dulu. Ini nanti sekitar 300 meter ya. Nanti putar balik dulu dan kembali lagi untuk menuju jembatan Suramadu. Tapi kita nanti akan mampir dulu ke ziarah ke makam Sunan Ampel, karena untuk letaknya itu masih di tengah-tengah kota, dan ini kita sudah mau masuk di pintu gerbangnya ya, pintu gerbang wisata religi Sunan Ampel. Nah, ini masuk dan kemudian nanti masuk di sebuah gang yang hanya muat untuk satu mobil papasan dengan motor ya. Dan ini arahnya sekitar 50 meter ya, nanti akan menemui gerbang. Ini masuk gang, terlihat ada bis-bis dan mobil yang banyak sekali parkir di sini. Akhirnya malah ikut pegunungan Dan akhirnya kita mau sampai, ini sudah memasuki pintu gerbang di area wilayah makam Sunan Ampel. Dan ini sampai sekitar pukul 2:30, dan
beberapa saat untuk menunggu, dan akhirnya bisa masuk itu hampir asar. Dan alhamdulillah sudah sampai di sini. Itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat berarti bagi kami, sehingga bisa sampai di sini dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Nah, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah support, dan tentunya untuk selalu ya mengikuti perjalananku di lain tempat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali.